Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ATR BPN Provinsi Riau. Selamat pagi, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nurika Dwi Purwanti yang selama beberapa menit ke depan akan bersama Sobat ATR BPN di podcast Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. Dalam rangka rangkaian Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023, Kanwil BPN Provinsi Riau hadir dengan podcast interaktif bertemakan implementasi layanan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Riau yang bersinergi dengan tema peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2023. Kinerja dan kolaborasi untuk Indonesia Maju. Nah, nih, berbicara mengenai tata ruang dan pertanahan tentu tidak lepas dari yang namanya BPN sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat dan PUPR sebagai instansi yang menyusun tata ruang. Nah, kalau di tingkat pusat ini Pak, kita itu di tingkat pusat itu satu rumah yaitu Kementerian ATR BPN. Namun untuk di tingkat daerah kita ini terpisah. Seakan-akan tata ruang dan pertanahan ini itu tidak menyatu. Padahal pada kenyataannya itu kita saling membutuhkan satu sama lain. Kali ini sudah hadir di samping saya 3 sosok pembicara kita yang sangat luar biasa. Yang pakar dalam bidang masing-masing. Mungkin bisa kita sapa dulu Bapak. Yang pertama ada Bapak Gilman Afifuddin selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Mungkin bisa disapa dulu Pak Sobat ATR BPN dimanapun berada. Bapak Ibu Sobat ATR, salam. Kemudian yang kedua ada Bapak Edwin Perwira selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Silakan disapa Pak. Salam Pak. Sobat ATR Bapak. Kemudian yang terakhir ada Bapak Arif Budiman yang ini sekarang ini sudah menggunakan baju Melayu ya kan Pak, baju tradisionalnya Provinsi Riau ini. Selaku Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Riau. Monggo Bapak silakan disapa Sobat ATR BPN. Selamat pagi Sobat ATR. Ini disapanya selamat pagi atau perkenalan dulu nih rasanya nih, perkenalan mungkin ya kan Pak ya. Iya, benar. Ya perkenalan dulu mungkin dari Bapak Gilman atau perkenalan lebih lanjut mungkin istri, anak dan segala macam gitu Pak. Ya mungkin perkenalan dulu ya biar kita lebih mengenal bapak-bapak yang sangat luar biasa ini. Semoga silakan Bapak perkenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang ikut menyaksikan acara podcast pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami Gilman Afifuddin, saat ini sebagai Kabid Penataan dan Pemberdayaan di Kanwil BPN Provinsi Riau. Kami banyak bertugas mengenai bagaimana memfasilitasi tata ruang dan juga bagaimana menggelorakan reforma agraria di Provinsi Riau ini. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya Bapak Edwin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edwin Perwira, sekarang ditugasi sebagai Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Ya, untuk di bidang tata ruang kami ditugaskan untuk menyusun rencana tata ruang, juga memberikan pelayanan terkait pemanfaatan ruang. Jadi mungkin kalau di bidang tata ruang nanti kita akan memberikan pelayanan PKKPR ya untuk Pekanbaru, dan mungkin juga kita berkoordinasi juga terkait pengendalian pemanfaatan ruang dengan instansi terkait lainnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak yang sudah tampil dengan sangat menawan ini ya kan. Terima kasih Dengan Mas. baju Melayunya. Silakan Bapak. Ya, oke baik. Saya Budiman, Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Pekerjaan kita memang banyak terlibat di masalah memberikan formulasi untuk arah-arah pengembangan wilayah ke depan untuk di 12 kabupaten kota, sekaligus kita melakukan pembinaan ke 12 kabupaten kota, dan juga kita lakukan kolaborasi seperti temanya tadi dalam Harian Taru ya, kolaborasi untuk Indonesia Maju ya. Kita berharap ke depan ini bisa menjadi lebih baik. Demikian. Betul. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi kalau untuk di Provinsi Riau ini Pak, kira-kira ya Pak ya, soal mengenai tata ruangnya gitu kan Pak, itu tuh sudah berapa sih Pak yang sudah terbit rencana tata ruang di Provinsi Riau ini Pak? Oke, kalau untuk yang sudah perda ya Bu ya. Kalau yang sudah perda itu baru sekitar kurang lebih 9 kalau tidak salah saya. 9, yaitu yang belum itu Inhil, Kuantan Singingi, dan Rokan Hilir. Ya, 3 belum. Oke, baik. Mungkin ini Pak, dalam penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat kabupaten kota di Provinsi Riau ini ya,
apakah itu sudah sesuai dengan arah pembangunannya Provinsi Riau gitu Pak? Sampai sejauh ini sudah selaras ya, karena memang di 12 kabupaten kota kita selalu lakukan pembahasan dengan forum penataan ruang. Ya. Ada koreksi, termasuk juga kan BPN terlibat dalam kita memformulasikan bagaimana arah kebijakan. Dan kita memastikan bahwa seluruh 12 kabupaten kota mengikuti koridor yang telah ditetapkan mulai dari pusat hingga ke kabupaten kota. Jadi linier ya Pak ya? Iya, linear dari ini. pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota. Wah, luar biasa Pak ya. Baik. Ini juga ada pertanyaan lagi Pak. Sejauh ini apa saja sih Pak kendala dan hambatan dalam pembuatan RDTR di Provinsi Riau? Mungkin nanti dibantu sama Pak Edwin ya Pak. Karena seperti kita ketahui untuk di Kota Pekanbaru sendiri itu, padahal Kota Pekanbaru itu kan merupakan ibu kota provinsi, namun itu belum ada satu perda pun yang terbit. Seperti itu ya Pak? Perkada ya? Perkadanya, iya. Karena kan gini, saya kan juga pernah mengikuti serangkaian rencana tata ruang, rencana detail tata ruang di Kota Pekanbaru itu. Baru udah mungkin sejak 2 tahun yang lalu gitu Pak, tapi pada saat sekarang ini belum diterbitkan. Itu seperti apa tuh Pak? Tanggapan Saya dulu? Ya, boleh. Boleh. Kalau dari provinsi sebenarnya kendala kami itu terkait masalah kewenangan, Bu. Oh, kewenangan ya Pak. Iya. Jadi kalau tidak ada kewenangan, anggaran tidak bisa masuk ke kabupaten kota. Oh gitu. Susah. Padahal memang di aturan itu yang pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini pusat sudah bisa nyusun. Namun di provinsi dibatasi kewenangan tadi. Alangkah lebih baiknya itu ditinjau kembali supaya kami bisa lebih leluasa membantu semakin banyak RDTR yang muncul di kabupaten kota. Nah, itu sih kendalanya yang paling dominan bagi kami. Ya, Pak, ya. Kalau di kota mungkin ya bagaimana nih Pak Edwin? Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya terkait RTRW, rencana tata ruang ya. Jadi Iya, Pak. RTRW kita sudah diterbitkan dengan Perda 7 tahun 2020 di akhir tahun 2020. Iya. Dan sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa RDTR, termasuk juga beberapa RDTR baik dari pusat juga ada bantuan dari provinsi. Cuma pada saat itu kita menggunakan peraturan lama, Bu. Jadi kita sudah pernah menyusun beberapa dokumen RDTR dengan regulasi lama. Jadi dulu regulasinya pertama Permen ATR Permen PU dulu ya, nomor 20 tahun 2011. Kemudian diperbarui lagi dengan Permen 16 tahun 2018. Dan dulu kita menyusun dengan permen itu. Dan terakhir kan terbit lagi Permen ATR ya, nomor 11 tahun 2021. Jadi dokumen yang dulu pernah kita susun kita juga sampaikan ke pusat untuk dilihat, dan mereka melihat nih masih relevan gitu. Iya. Jadi mereka melihat kayak marpayan damai, kemudian dulu tampan sama payung kaki, cuma terjadi pemekaran, dan itu masih layak untuk dimajukan. Cuma mungkin harus sebelum diterbitkan itu harus disesuaikan dulu. Yang pertama aspek pedomannya. Nah, jadi pedomannya menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru Permen 11 2021. Terus yang kedua muatannya. Jadi muatannya juga ada updating ya. Jadi data-data itu juga cari yang terbaru. Termasuk juga peta. Jadi peta itu kemarin juga dengan BIJ kita diminta dimutakhirkan lagi. Jadi pemutakhiran, tapi nggak mulai dari awal, melengkapi yang ada. Dan juga mungkin kita untuk RDTR ada juga muatan-muatan yang kita minta khusus untuk kota-kota tertentu ya, kota-kota besar, kota-kota metropolitan gitu. Karena pengaturan zonasi ini berimpak nanti ke bangunan juga, pengaturan bangunan. Jadi kayak kota besar ini perlu pengaturan yang mungkin terkait garis sempadan bangunan mungkin udah lebih detail gitu. Pengaturan KDB, KLB yang juga perlu lebih detail. Nah, ini yang kemarin kita diskusikan juga dengan pusat dan beberapa kota besar juga, kota metropolitan yang setaran kita kayak Jakarta, Surabaya, Medan juga belum semuanya ya mengikuti ini, tapi udah mulai berkoordinasi dengan pusat. Jadi DKI kemarin udah selesai, kemudian juga Surabaya, dan salah satunya di peraturan zonasi, karena peraturan zonasi ini adalah ujung tombak nanti untuk pemanfaatan ruang melalui PKKPR yang melalui sistem online. Jadi kita mengkoordinasikan. Kami pun kemarin bersama dengan Kantas juga baru pulang dari Batam ya, terkait BIMTEK masalah materi RDTR. Jadi untuk Pekanbaru mungkin yang pertama kita dorong itu adalah marpayan damai. Kenapa marpayan damai? Karena marpayan damai ini sudah selesai ya Pak, dokumen perencanaannya, dan juga KLS-nya sudah ada, dan ini yang kita dorong. Dan mungkin setelah itu nanti kita akan lanjut dengan Tuah Madani dan Bina Widya, mungkin juga lanjut dengan Kulim dan Kenayan Raya nanti. Segini tuh Bu. Nah ini kira-kira nih Pak, kan pengen tahu juga ya kan, untuk rencana yang marpayan damai itu tuh kapan gitu loh Pak selesainya kan? Karena kan kalau misalkan RDTR sudah terbit ini berarti kan siap gitu kan, mungkin pelaku-pelaku usaha untuk
investasi nih di Kota Pekanbaru. Nah itu kira-kira gitu loh Pak perkiraannya, karena kan kita kan sekarang ini kan memang yang namanya RDTR itu kan sangat digesa sekali ya, dari target dari pemerintah itu kan 2000, tapi pada kenyataannya itu baru beberapa ratus yang sudah terbit perkada. Nah itu bagaimana Pak? Jadi untuk materi kita sebenarnya kita udah melengkapi ya beberapa dokumen untuk namanya Linsek nanti ya, Linsek. lintas sektoral, kemudian ada persetujuan substansi. Jadi mungkin yang perlu kita sepakati nanti terkait Kota Palaruang mungkin peta ini peraturan zonasi, tabel ITBX dan kelengkapannya. Nah cuma mungkin yang perlu kalau target kita mungkin tahun ini idealnya udah bisa perkada Bu. Cuma kemarin kendala mungkin di BIG ya, BIG ini kemarin kita udah koordinasi juga sama mereka, asistensi, dan ternyata banyak juga program dari pusat yang lagi antri ini di BIG. Jadi kemarin dari Kementerian ATR juga bilang memang lagi banyak nih Pak, ada beberapa program dari mereka juga yang antri di Kementerian di BIG, Badan Informasi Geospasial. Cuma kemarin kita sebenarnya udah peta dasar kita udah dapat sih sebenarnya rekomendasi peta dasar sudah, cuma mungkin pemutakhiran karena tentu Pekanbaru berkembang cepat ya, jadi mungkin harus diupdate juga nih kondisi-kondisi yang terbaru, tapi nggak mengganggu katanya, bisa saling sama-sama sejalan. Jadi kita tetap bintek dengan Kementerian ATR, kemudian juga pemutakhiran juga tetap jalan. Jadi harapan kita nanti mudah-mudahan di paling lambat November itu udah bisa masuk Bu, untuk di proses ya, mudah-mudahan ya Pak ya, mari kita kawal bersama-sama nih ya kan Pak. Nah ini untuk yang ini untuk Bapak Gilman. Jadi setelah terbitnya UU CK nomor 11 tahun 2020 berarti kita sudah 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Nah itu salah satunya itu terjadi penyederhanaan perizinan, yang mana dulunya itu izin lokasi, dan sekarang itu menjadi perizinan KKPR. Nah itu, dan Dinas PUPR ini terlibat di dalamnya dalam proses penataan ruangnya, dan pada proses perizinan sebelum terbit UU CK ini Dinas PUPR itu sama sekali kan tidak terlibat. Nah bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut? Awalnya kan kalau untuk izin lokasi itu hanya di BPN pertimbangan teknis, kemudian di DPM PTSP ya Pak ya. Nah itu udah selesai. Nah sekarang ini ada peran PUPR di dalamnya. Mungkin Bapak Nurman dulu yang menjawab. Oke, baik Ibu Nurika, sebelum kita jauh mengenai masalah perizinan tadi, jadi saya coba mengkomplek bagaimana ketika kita berbicara suatu ruang, itu berarti juga kita berbicara mengenai tanahnya, karena pasti suatu ruang itu pasti ada tanah yang di bawahnya ya, istilahnya tanah adalah matriks dasar di dalam tata ruang. Semua ruang pasti ada tanahnya, itu filosofi awalnya kita bermula. Nah kemudian dengan adanya UU CK ini menambah kuat bagaimana kolaborasi integrasi antara ruang dan tanah semakin diperkuat. Jadi benar tadi yang disampaikan, yang sebelumnya merupakan izin lokasi harus PP sebelumnya PP 24, kemudian dengan adanya UU CK diperbarui PP-nya menjadi PP 21 tahun 2021. Situ banyak bagaimana ada penyederhanaan dan juga tidak terlalu birokratis untuk ininya. Dan lebihnya lagi di dalam aturan tersebut juga dibentuk sistem yang semuanya saling terikat. Jadi kalau sudah ada sistemnya, di situ ada peran dari BKPM kalau dari di pusat, kemudian ada peran dari tata ruang, kemudian ada juga dari BPN, sehingga semuanya menjadi suatu kesatuan. Kalau dulu izin lokasi kita sering mendengar ya, ternyata izinnya hanya berupa angka saja. Nah, dengan sistem yang baru ini semuanya akan ada spasialnya. Jadi sudah semuanya ada spasialnya. Jadi kita bisa tahu di mana letaknya, berapa luasnya secara pastinya. Dan itu menjadi aturan dasar di dalam investasi ke depannya. Mungkin itu. Mungkin itu ya. Oke, baik. Kalau misalkan untuk PUPR sendiri nih Pak yang sudah melaksanakan pelayanan KKPR itu seperti apa ya Pak? Jadi mungkin penyederhanaan ini kalau kita lihat di aturan lama ya, itu kan masih ada izin prinsip, izin lokasi, kemudian izin pemanfaatan ruang, kemudian IMB dan izin lainnya. Nah kalau saya lihat nih, yang izin lokasi sama izin pemanfaatan ruang digabung nih. Jadi kalau dulu kan ada dua, izin lokasi terkait tanahnya, izin pemanfaatan ruang terkait arahan pemanfaatan ruangnya. Sekarang digabung, jadi PKKPR. Nah PKKPR itu jadi dua fungsi sekarang. Satu aspek administrasi pertanahan, yang kedua aspek pemanfaatan ruang. Nah mungkin yang
karena masih baru nih ya, masih baru, cuma istilahnya juga berubah. Nah masyarakat kita ada juga yang nggak paham nih Bu. Nah, ya itu, Ini Pak, kadang-kadang banyak juga istilah-istilah masalah berubah. Ada juga pemain baru nih kan, kalau yang Hmm. mereka udah lama mungkin mereka paham nih. Tapi kalau yang baru-baru mereka bingung nih, karena contoh di kami, mereka sebenarnya ingin mendirikan bangunan, izin-izinnya ingin mendirikan bangunan. Cuma sebelum mendirikan bangunan ini mereka harus mengurus ya PKKPR ini dulu. PKKPR, ya. Nah PKKPR ini juga ada melibatkan dua aspek. Ya. Aspek pertimbangan teknis pertanahan, Ya, di nanti BPN. ke Kantah atau ke Kanwil BPN. Aspek pertimbangan tata ruang. Aspek pertimbangan tata ruang juga mencakup nanti aspek untuk mendirikan bangunannya. Jadi dua itu digabung jadi satu. Jadi kalau lihat sebenarnya digabung, cuma mungkin perlu disosialisasikan ke masyarakat. Ini proses gabungan ini lewat sistem nih gitu kan. Nah, cuma kadang-kadang masih ada kendala ya, tapi biasalah karena ini masih baru. Nah, cuma harapan ke depan nanti mudah-mudahan makin familiar dan masyarakat bisa lebih mudah nanti untuk mendapatkan pelayanan terkait pemanfaatan ruang. Ya. Nah, mungkin karena baru ini kan memang membutuhkan sosialisasi ya Pak. Nah, mungkin kedepannya kita ini perlu sosialisasi juga ya Pak ya ke masyarakat. Nah, ini salah satunya kan melalui media ini. Oke, selanjutnya ini apa sih tugas dari fungsi ATR BPN dan Dinas PUPR dalam mekanisme pelayanan KKPR? Nah, mungkin Pak Gilman dulu yang menjawab Pak. Baik. Jadi kembali mengenai KKPR. KKPR tadi yang sudah dijelaskan bahwa itu semua melalui sistem. Ya, Jadi sistem. kita ada di sistem itu. Yang pertama, ketika ada pemohon melakukan permohonan melalui sistem, kemudian nanti akan dilakukan validasi oleh tata ruang Pak ya, yang akan Sesuai melakukan kewenangannya. validasi kewenangannya. Jadi tingkat pusat, di pusat, provinsi juga ada ya, kemudian di tingkat kabupaten. Setelah divalidasi, kemudian secara alur sistemnya akan ke BPN. Dalam ya. hal ini, semua pengurusan terkait pertek itu ada di Kantah. Dari Kantah, dan BPR ini prosesnya semuanya 20 hari kerja. Dari 20 hari kerja untuk pertek sendiri dibatasi 10 hari kerja. Dan itu bersifat fiktif positif. Jadi kalau misalkan lebih dari hari itu berarti ya kita dianggap menyetujui. Nah, dan itu akan keluar Wah, terus gawat dalam juga nih ya sistem. kan? Nah, inilah yang menjadi pembaruan di dalam sistem yang baru ini. Kalau sudah lebih 20 hari dianggap disetujui. Iya. Padahal masih banyak yang belum selesai kan Pak, Ya. permasalahan-permasalahan di situ. Nah, itulah Pak. Atau apa? Kemudian kalau untuk PUPR sendiri kewenangan itu seperti apa Bapak? Iya. Jadi ada yang kalau sekarang ini sebenarnya kan idealnya kan pakai sistem semua ya. Iya. Cuma sekarang ini sebenarnya KKPR ini dibagi dua. Ada yang berusaha dan yang non berusaha. Nah, yang masuk sistem itu sekarang yang berusaha. Nah, berusaha itu dibagi dua lagi. Ada yang namanya UMK dan UMK. UMK ini usaha kecil menengah ya. Iya. Jadi ini yang kalau yang UMK dia namanya self declare, dia menyatakan mandiri. Jadi nanti sistem akan mengeluarkan secara otomatis. Sedangkan yang non UMK itu memang diproses juga lewat sistem, cuma pakai penilaian nanti. Dia akan kita nilai nanti sesuai dengan alurnya nanti. Jadi pertama mungkin kalau kewenangan pusat ya pusat yang memvalidasi, kalau kewenangan provinsi memvalidasi, kewenangan kota yang memvalidasi nanti. Baru masuk ke BPN ya untuk aspek pertanahan. Nah, nanti kami ada penilaian nanti. Penilaian itu melibatkan kalau kita belum punya RDTR itu lewat persetujuan. Jadi ada namanya forum penataan ruang nanti yang akan memberikan penilaian. Iya. Nah, itu keluarlah nanti terbitlah PKKPR kalau disetujui berapa tanahnya, kemudian juga arahan-arahannya terkait intensitas, kemudian terkait tata bangunan kalau diberikan bangunan, kemudian juga sarana prasarana minimal dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Nah, itu terbit. Nah, ini tugas dari PUPR ya. Cuma PUPR di sini dalam forum dia lebih banyak terlibat. Jadi kita nggak otomatis atas nama PUPR. Sekretariat forum itu berada di PUPR, melibatkan instansi terkait. Nah, terbitnya nanti PKKPR ini di DPM PTSP. Tetap DPM PTSP yang menerbitkan atas nama wali kota. Nah, terkait dengan kewenangan tadi nih Pak, kan juga banyak yang masih bingungkan kewenangan mengenai kewenangan PKKPR ini. Kalau misalkan di BPN itu sendiri, itu kan kalau misalkan kewenangan pengukuran itu kan ada tingkatannya nih Pak, pusat, kemudian provinsi, kemudian di tingkat kabupaten. Nah, misalkan kalau katakanlah kalau itu 100 hektar pengukurannya 1000 hektar sampai dengan puluhan ribu gitu kan, itu kan kewenangannya ada di pusat gitu kan. Kemudian turun lagi di provinsi gitu kan, kemudian turun lagi di kabupaten. Nah, kalau KKPR itu sendiri itu ada nggak seperti itu? Jadi yang kewenangan pusat mana, yang kewenangan provinsi mana, yang kewenangan daerah mana? Ya saya jawab untuk provinsi. Kalau provinsi lintas kabupaten kota itu kewenangan provinsi.
Oh gitu Pak. Iya. Jadi misalkan katakanlah PKKPR misalnya ya kan itu melintasi 2 daerah gitu ya? Iya. Oh berarti 2 administrasi itu baru kewenangannya provinsi. Oh, Sejauh seperti ini itu. kita belum ada menerbitkan untuk yang pelaku usaha yang lintas kabupaten kota. Sepertinya semua pelaku usaha menjaga batas. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Takut gitu ya. baru. Iya. Jadi menjaga batas Jangan sampai. Bisa repot nih kita. Iya, bisa repot. Jadi mendingan saya ke kota aja. Ya, gitu. Satu-satu ya kan Pak. Biasa begitu. Oke, baiklah. Apa saja kendala yang dihadapi ATR BPN Provinsi Riau dan Dinas PUPR, terutama ke Kota Pekanbaru ya Pak ya? Itu terkait pemberian KKPR kepada pelaku usaha dan bagaimana langkah strategis dalam menyelesaikannya Pak? Ini kendala ya. Ya. Jadi kendala ini sebenarnya kan yang biasa lah, namanya juga baru. Jadi yang pertama terkait pemahaman masyarakat pertama ya, karena KKPR ini kan gabung nih. Nah, terus ada juga nih KKPR ini nggak hanya untuk yang izin lokasi. Kalau izin lokasi memang dia belum punya tanah nih, Ya. dia nyari tanah, kita ngerti lah. Tapi KKPR ini juga untuk administrasi tanah yang lain. Jadi dia misalnya mau naikin alasan dia, mungkin dulu masih sertifikat camat, gitu, surat camat, mungkin ke SHM atau hak pakai yang lain-lain ya, itu kadang-kadang diminta juga KKPR. Nah ini pemahaman itu yang perlu dikelirkan. Terus juga terjadi harus dikelirkan juga antara persyaratan perizinan berusaha ya. Ini kan baru persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi ujung-ujungnya masyarakat mungkin berusaha. Jadi ada namanya perizinan berusaha, ada persyaratan dasar perizinan berusaha. Ini berbeda. Jadi ujung-ujungnya nanti kan dia berusaha nih. Tapi sebelum berusaha dia harus melengkapi 3 persyaratan dasar. Nah ini yang masyarakat nggak paham. Yang pertama itu adalah KKPR. Nah KKPR itu juga ada 3 lagi jenisnya nih. Ini kadang-kadang bikin bingung nih. Ada namanya PKKPR, ada konfirmasi KKPR, kemudian ada lagi rekomendasi KKPR. Kemudian semua Pak ya. Mirip-mirip semua ya Pak? Ini karena ada istilah-istilah ini perlu didudukkan satu persatu ya. Terus yang kedua ada lagi aspek perling, persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ya. Kalau kegiatannya menimbulkan dampak tergantung seberapa besar dampaknya, ada lewat SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, ada namanya UKLPL, ada juga AMDAL kalau dia dampak besar. Nah, baru yang ketiga itu PBG. PBG dulu namanya IMB. Jadi istilah-istilahnya harus didudukkan dulu. Sekarang ini masyarakat tuh ngurus apa gitu kan? Kebutuhannya apa? Kalau dia memang PBG, nah dia ngurus memang dari KKPR dulu, baru sampai ke PBG, baru mengurus yang lainnya. Kalau dulu kan ada izin-izin lainnya. Jadi kalau setelah dapat IMB misalnya dulu, baru mengurus izin operasional. Misalnya udah selesai rumah sakit selesai ya, bangunan rumah sakitnya selesai, mau dioperasionalkan nggak ada izin lagi. Nah sekarang mungkin mekanismenya mungkin di awal diminta. Jadi minta KBLI dulu nih, KBLI-nya apa nih, mau ngapain dia nih. Oh, gitu ya. Nah kemudian dicocokkan, kemudian dia tersistem nanti. Jadi kalau udah ada KKPR-nya, kemudian ada semuanya ya, PBG-nya, nanti semuanya kan dalam bentuk sistem ya. Jadi terkoneksi semua. Jadi izin-izin yang lain itu lebih mudah. Nah, cuma karena sekarang ini berkoordinasi semua dan juga ini hal yang baru juga ya, jadi masih banyak kendala. Pertama pemahaman, yang kedua juga masalah keterampilan juga. Masalah kan ada nih salah satu yang diminta itu adalah mengupload peta poligonnya, spasialnya. Enggak semua pemohon, termasuk juga perusahaan besar masih terkendala nih, jangan hanya masyarakat awam nih. Perusahaan-perusahaan besar pun masih banyak kesulitan untuk mengupload ini batas-batas poligon mereka. Nah kadang-kadang mereka juga nggak presisi ya. Nah kan kadang-kadang di Google tuh bisa juga, cuma kan tingkat akurasinya tidak pas. Gitu. Nah ini kadang-kadang juga jadi masalah. Nah ini perlu presisi juga untuk mengambil peta ya, peta-peta yang mana yang diusulkan, karena nanti terkendala nanti dipertek nanti. Karena ada nih yang geser sedikit itu udah kena tanah orang. Nah ini yang nah itu kan kadang ada kendala. Kalau misalnya masih dalam toleransi mungkin nggak masalah, tapi ada yang jauh sekali gitu ya. Mungkin kawan-kawan di BPN nanti terkait poligonnya. Nanti kami akan lihat pertama memang dari peta pola ruang. Jadi peta pola ruang akan mengeluarkan kegiatan dengan peruntukannya sesuai nggak. Jadi itu ada izin atau izinnya bersyarat atau izinnya terbatas atau dilarang. Nah baru diatur lagi hal-hal yang lebih detail ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga dari aspek sistem ya. Sistem ini juga belum sempurna karena juga masih baru dicoba juga, dan kasus-kasus itu mungkin banyak juga yang nggak terpikirkan di pusat dulu. Ternyata pas diuji coba di daerah, banyak masalah nih, nggak mudah. Dan ini
karena kita saling berkoordinasi ya, saling mengunci, kadang-kadang juga koordinasinya agak lambat Bu. Jadi kadang-kadang BKPM, kita lapor ke BKPM, BKPM nanya dulu lagi ke ATR ya, nah, saling ini. Nah ini mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan-perbaikan, karena di pusat juga pingin lebih baik ya, dan rencananya untuk waktu dekat ini juga untuk yang non berusaha juga akan dibikinkan ininya Sistemnya ya Pak? Sistemnya. Sekarang kan baru berusaha ya. Iya. Cuma nggak apa-apa lah, ini kan baru 2 tahun ya. Iya. Baru 2 tahun. Jadi kalau SIM BG itu dia sampai 5 tahun tuh. Mm-mm. Nah, ini masih perlu penyempurnaan terus. penyempurnaan. Ya, harapannya nanti lebih mudah. Iya. Nah untuk ATR BPS sendiri nih Pak, mungkin terkait sama tadi itu ya tentang poligon. Nah itu pembuatan poligon dalam peta itu tuh ada nggak sih biar maksudnya itu pelaku usaha itu standarnya tuh sama gitu loh dalam memasukkan nanti poligon itu ke dalam sistem. Ya. Bagaimana? Memang untuk ini kan tadi yang disebutkan oleh Pak Edwin, ini adalah sistem yang baru kan. Sistem baru tentu perlu penyesuaian. Kalau dulu di izin lokasi banyak yang tidak ada spasialnya, hanya berupa angka dan kita tidak tahu itu di mana. Gitu lah. Nah dengan adanya sistem ini menggunakan poligon, jadi semua masyarakat dan pelaku usaha harus aware, harus care terhadap di mana lokasi tanah yang dimohon itu. Dan juga benar tadi yang disampaikan, sering menjadi kendala kita bahwa ternyata lokasi-lokasi yang di-upload ke dalam sistem ternyata tidak sesuai. Bahkan ada beberapa temuan mungkin di kabupaten lain Pak, atau di provinsi lain dari teman-teman yang lain itu banyak ternyata ada di Laut Cina Selatan, ada di provinsi lain, ada di Vietnam Mbak. Dan itulah yang memang menjadi PR kita ke depannya untuk selalu melakukan edukasi dan pembiasaan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk bisa melakukan ini. Kemudian saya menambahkan terkait ada permasalahan mungkin kita untuk yang KKPR yang otomatis, yang merupakan pernyataan mandiri tadi, itu yang menjadi PR ya baik di kami di BPN dan juga mungkin ya di tata ruang juga sendiri, bahwa ketika sudah menyatakan otomatis berarti ya kita tidak tahu apa kebenaran dari informasi yang disampaikan. Kalau bahasanya lost doll ya Pak ya. Itu kan jadi kan tidak ada ini lagi filternya gitu kan karena otomatis. Nah, ya itu yang perlu perbaikan, makanya kita di BPN kita berusaha bagaimana kualitas dari pertimbangan teknis yang kita dapatkan setelah otomatis ya perlu didukung oleh adanya lokasi melalui pertimbangan teknis tadi. Jadi itulah pentingnya adanya pertimbangan teknis pertanahan. Nah, itu mungkin pertimbangan teknis pertanahannya ya kan. Kalau misalkan untuk di PUPR sendiri Pak Arif, misalkan kalau di BPN itu berarti kan untuk filternya itu ada pertimbangan teknis nih, ya kan. Kalau yang otomatis ini berarti harus pelaku usaha harus mengajukan lagi pertimbangan teknis untuk mengetahui aspek penata gunaan tanahnya. Kalau untuk tata ruang itu bagaimana Pak? Wah, jadi sebenarnya begini, ini inisiasi oleh Pak Gubernur juga, disupport oleh Pak Kadis. Kita sedang menyiapkan aplikasi untuk menanggulangi yang masalah pernyataan mandiri. Sebenarnya ini baru draft, namanya Panglima, Panduan Pembangunan Wilayah dan Investasi Bersama. Ini bisa mendeteksi dan memberikan kemudahan bagi seluruh pelaku usaha yang akan self declaration, terutama net self declaration. Itu akan tercatat dan kita harapkan nanti dalam bentuk SHP, GJSN dia bisa masuk ke dalam teman-teman di Praktek Pertanahan nantinya, koordinasi bisa dapat. Nah, data-data tersebut akan memberikan kemudahan dia agar mendeteksi awal dini terlebih dahulu. Karena itu yang memang khilafnya di kita, mendeteksi dini ini yang agak kesulitan gitu. Karena tiba-tiba udah otomatis terbit gitu. Nah, kita harus sedang siapkan aplikasi itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera di launching oleh Pak Gubernur. Nah, ini akan membantu kita semua. Nanti kita akan berikan secara gratis. Mungkin begitu, Bu. Itu bentuknya apa Pak? Aplikasi ya, Android ya. Android berarti bisa di-download siapa bisa aja ya, Pak? Siapa saja. Dan itu kita utamakan dulu untuk yang di OPD ya, OPD yang utama. Itu salah satu inovasi kita supaya nanti lebih mudah lah jaga-jaga. Karena tidak serta-merta semua kesalahan itu ada di masyarakat. Ya, bisa jadi itu ada sisi di pemerintah yang membuat kesalahan. Oh, ternyata kita kurang agresif. Iya, betul Pak. Mudah-mudahan aplikasinya ditunggu ya Pak ya. Amin. Biar cepat launching ya Pak ya, biar kita semua bisa mendownload aplikasinya. Iya. Nah ini untuk pertanyaan untuk Bapak Dirman dan Pak Edwin. Dalam permohonan hak atas tanah ini Pak, apakah membutuhkan perizinan KKPR? Nah, tadi udah apa saja persyaratan tadi udah disebutkan ya. Atau gini, kalau misalkan dalam
tata ruang itu sendiri ya kan Pak. Misal kayak BPN nih, BPN itu kan kalau misalkan katakanlah tata ruang itu kan awalnya sebelum kita itu bersatu gitu kan. Nah itu tahunya kan warna-warna nih kan Pak. Warna kalau misalkan putih, wah BPN senang kali itu Pak kalau putih. Tandanya berarti ini bisa disertifikatkan kan gitu kan. Sangat aman berarti. Iya Ya. sangat aman. Tapi pada kenyataannya ternyata putih itu ada persyaratannya lagi ya kan. Ya. Di dalamnya mungkin ada kayak LSD atau yang lain sebagainya. Nah itu seperti apa tuh Pak? Ya, memang untuk tata ruang ini Ya, Pak? kita berharapkan tata ruang menjadi panglima di dalam setiap perizinan dan juga di setiap hak atas tanahnya. Karena memang sesuai aturan, tata ruang menjadi dasar dalam administrasi pertanahan dan juga di dalam perizinan. Sehingga semuanya aturan-aturan misalkan yang belum tergabung dengan tata ruang, tentu kita dari Kementerian ATR BPN mempunyai tugas bagaimana itu bisa dimasukkan di dalam tata ruang, sehingga tata ruang lah satu-satunya acuan terkait pemanfaatan ruangnya dan penggunaannya untuk setiap perizinan dan pemanfaatan tanah yang tadi. Jadi semuanya mengacu ke sana. Tidak perlu ada beberapa yang lain. Ini perlu kita rapikan. Jadi semuanya terkumpul di dalam satu tata ruang. Iya. Tapi seperti ini Pak. Karena kan gini, misalnya itu ada suatu kawasan industri, ya kan di situ. Kemudian mungkin nanti di situ ada tiba itu sekarang ini masuk mungkin pabrik kelapa sawit. Nah, nanti ditanya kepada masyarakatnya di situ tuh. Ini rencananya ke depannya itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan nanti untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan itu tetap seperti ini, nah itu bagaimana Pak langkah-langkahnya? Apakah memang akan dirubah zonanya atau mungkin akan tetap seperti itu gitu? Sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kan kadang kan ibaratnya itu kan kalau misalnya sekarang kan ini banyak ya, misalkan katakanlah kayak ternyata itu udah banyak perumahan, tapi ternyata udah masuk ke dalam kawasan hutan gitu kan Pak. Nah itu nanti seperti apa? Apakah bakalan dikeluarkan dari kawasan hutan atau memang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan? Nah, mungkin bisa menjawab Pak. Ya, Pak Edwin mungkin. Pak Edwin atau Permukiman di kota. Gini ya. karena di kota Pekanbaru ini kan sangat padat kan Ya, Pak. mungkin gini ya. Tata ruang ini ada umurnya. Jadi umurnya tata ruang itu rata-rata 20 tahun ya, 20 tahun. Cuma bisa direvisi kalau ada yang diperlukan ya. Dan kota itu juga berkembang. Jadi kalau kita lihat dulu Pekanbaru ini semuanya di tengah kota. Jadi dilihat perkembangannya nggak cocok lagi, kayak dipindah. Pendidikan tinggi udah pindah keluar, dan kriminal udah pindah keluar, distribusi berat untuk pindah juga ke pinggiran. Nah nanti dilihat lagi perkembangannya seperti apa. Dan kadang-kadang ada juga proyek-proyek dari pusat yang mungkin masuk ke kita. Nah kadang-kadang ada revisi-revisi tata ruang itu perlu direvisi karena mungkin ada program atau hal-hal tertentu yang harus dimasukkan ya, atau terkait regulasi juga bisa, atau kebencanaan. Nah, cuma akan dilihat seberapa persen sih perlu direvisi. Dilihat juga, ini masih relevan nggak tata ruang yang kita susun. Itu akan dilihat. Nah, jadi tidak semuanya akan seperti itu. Dan juga dalam satu zona misalnya zonanya zona pedagang biasa. Mungkin dulu untuk Kota Pekanbaru mungkin jalan-jalan besar, untuk kawasan-kawasan yang baru, mungkin baru tumbuh bangunan-bangunan ruko 3 lantai. Cuma dalam perkembangannya mungkin udah butuh bangunan-bangunan tinggi, itu beda lagi pengaturannya. Jadi tidak hanya dari aspek pola ruang ya, cuma juga intensitas, serampa-serampa minimal, tata bangunan bisa berubah juga. Jadi tata ruangnya tidak hanya pola ruang, juga mengatur hal-hal yang lain. Dan tata ruang ini juga tidak hanya pola ruang ya, juga aspek struktur ruang, dan juga masuk pembiayaan juga. Jadi sangat banyak tata ruang ini. Jadi mungkin dari aspek struktur ruang, mungkin misalnya butuh nanti jalur kereta api mungkin Pekanbaru ya, bisa aja. Kalau ada dari cuma kalau sekarang kan kita mengadopsi nih yang dari pusat keinginannya apa, dari provinsi keinginannya apa, itu pasti dicek sama beliau nanti nih. Enggak lewat apa kita nih. Oke. Kita. Baik Pak, ini ada pertanyaan kumpulan dari netizen itu Pak. Ceritanya tuh seperti itu ya kan Pak. Jadi ada gini, ini untuk pertanyaan untuk Pak Gilman nih Pak. Jadi saya ini pemilik sertifikat tanah Pak. Setelah terbit peraturan rencana tata ruang yang baru, ternyata lokasi tanah saya ini tumpang tindih dengan kawasan hutan. Nah, apakah tanah saya ini dapat diperjualbelikan? Saya nggak mau rugi dong Pak. Punya berapa tanah ya Bu? Wah. Berapa ya? 2 hektar mungkin. Baik, memang terkait hak atas tanah kita ketahui di dalam sistem yang ada di BPN mengatur yang di lokasi yang APL, kita istilahkan APL, area penggunaan lainnya. Itu
istilah dari kehutanan. Dan selanjutnya ada kawasan kehutanan. Ketika kawasan kehutanan itu adalah kewenangan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, jadi di sanalah yang mempunyai kewenangan terkait kehutanan. Nah, di dalam kehutanan tersebut tentu ada banyak dinamis gitulah kalau istilah kami. Jadi dengan skalanya 250 kan, sama dengan tata ruang provinsi ya, 250, sedangkan kita kalau di BPN 1:500 ada, 1:1000 ada. Jadi cukup detail kalau di kami. Nah, tentu dengan skala yang besar itu banyak juga yang ternyata di dalam setelah kita keluarkan menjadi kawasan hutan. Dan ketika sudah kawasan hutan ya berarti kita harus tertib administrasi dong. Nah, jadi ya tidak bisa, kita harus dikeluarkan dulu dari kawasan hutan, baru nanti bisa dilakukan administrasi pertanahannya. Dan itu saat ini saya kira sudah cukup baik koordinasi kita semua dengan KLHK dan juga dengan Pemprov, bagaimana bisa diusulkan untuk yang seperti yang hal yang tadi. Jadi ada hak atas tanah yang masih kawasan hutan dan juga seperti itu untuk diusulkan pelepasannya. Jadi kita tunggu bersama kalau memang nanti bidang tanah punya Ibu nanti bisa diusulkan. Ditunggu bersamanya ini ya Pak ya. Kan Alhamdulillah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan gitu kan. Iya. Sebenarnya itu kan Iya. di kasnya sebenarnya masyarakatnya kan ya Pak. Benar. Iya. Cuma kami informasikan juga sebenarnya seperti yang sampaikan Pak Gilman, sebenarnya Gubernur juga sudah nyampaikan ke Menteri LHK untuk mengeluarkanlah semua bidang tanah yang terkait masuk dalam kawasan hutan agar memang dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya, sehingga ke depan kepemimpinan Gubernur yang sekarang tidak ada menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, itulah langkah sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Kemudian kita tunggu nih respon dari Menteri LHK. Nah, sabar saja. Iya. Berarti untuk sobat ATR BPN jangan khawatir kalau misalkan tanahnya itu berada dalam kawasan hutan, pasti akan direvisi nantinya, ya kan Pak? Ya, Atau nanti asal akan ada dikeluarkan. bukti yang Asal yang ada kuat. bukti yang kuat seperti itu. Oke, ini ada lagi Pak tentang KKPR kalau ini Pak. Saya seorang pelaku usaha yang mana pengurusan perizinan itu yang dulunya izin lokasi, sekarang ini menjadi KKPR ini malah lebih sulit gitu Pak. Jadi kesannya itu datang kemudian dilempar sana dilempar sini gitu. Oh itu ke urusannya itu ke BPN yang ini, oh itu ke PUPR yang ini, oh itu ke DPM PTSP. Nah ini bagaimana nih Pak? Ini berarti istilahnya itu mungkin pelaku usahanya juga kurang paham, atau mungkin dari kitanya sendiri itu yang belum paham juga seperti itu Pak. Nah itu mohon mungkin dijelaskan Pak biar semuanya jelas di sini Pak. Dari Pak Edwin. Kayaknya tersangka Dari sini utama. dari sampaikan ya. Utama ini Pak. Kemarin tadi udah saya sampaikan ya bahwa ada namanya perizinan berusaha ya. Oh iya, silakan diminum sekali dulu, Pak. Ini ada persyaratan dasar gitu kan. Nah, persyaratan dasar. Nah, ada PKK, ada namanya izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang, sekarang jadi KKPR. Nah, jadi seperti disampaikan tadi dulu mungkin cukup angka-angka saja. Iya, Nah, sekarang pelaku usaha harus lengkap nih. Pertama harus memetakan di mana tanah dia secara spasial dengan program YS ya, harus dipetakan. Yang kedua juga harus punya rencana kegiatan. Jadi kalau dulu mendapatkan tanah cukuplah saya punya tanah di situ, cukup dengan narasi saja ada cukup. Nah sekarang harus lengkap dengan rencana kegiatan. Ini kadang-kadang memberatkan. Tapi sebenarnya clear karena kita kan berinvestasi. Nah harus jelas kita mau ngapain di situ. Nah kadang-kadang pelaku usaha belum bisa nih menunjukkan apa sih rencana kegiatan mereka secara detail. Karena di KKPR ini yang keluar tidak hanya tanahnya, tapi juga arahan membangunnya juga keluar. Jadi di KKPR itu ada 5 ya, minimal 4 lah yang keluar. Pertama, berapa luasan tanah yang dibolehkan. Jadi kalau dia ngajuin 1000 hektar, mungkin izin 500 hektar. Nah, mungkin itu dari aspek yang berapa yang boleh. Yang kedua dari aspek kesesuaian kegiatan dengan zonanya, dengan pola ruangnya. Kemudian aspek intensitas diatur juga di KKPR. Aspek tata bangunan diatur juga. Aspek sarana prasarana minimal yang harus disediakan. Juga aspek yang lain, rekomendasi atau hal-hal terkait lainnya. Nah, ini yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha. Nah, yang untuk yang ini ya, yang versi izin lokasi ya. Kan izin lokasi ini kan mencari tanah dan akan membangun, menginvestasi.
Dan juga ada waktu nih, dikasih waktu 3 tahun Pak ya. Ini kawan-kawan di pertama Iya, ini tahun ya 3 tahun. Iya. Dan kalau seandainya tahun pertama itu nggak sampai 30% ya, kalau diperhatikan mungkin Pak Ilman nanti jelasin, 30% mungkin bisa nggak diperpanjang Pak ya. Tapi kalau seandainya bisa, mungkin bisa diperpanjang. Iya. Mungkin Pak Ilman nanti Perpanjang mungkin untuk ya. waktu ini mungkin bisa Pak Ilman tambahkan mungkin terkait apa nih KKPR ini. Ya, terkait KKPR memang bisa diperpanjang kalau dia memang sudah perolehan tanahnya minimal 30% lah dari sini. Jadi ketika dia sudah memenuhi 30%, Ya. berarti bisa diperpanjang. Ya. Kalau tidak, ya baik, masih banyak. Masih banyak masih lagi. banyak investor lain Investor yang mau masuk. Nah, ini pesan-pesan juga buat para pelaku usaha ya. Jadinya kalau misalkan memang mau memperoleh tanah, harap dilaporkan ke BPN ya Pak ya. Minimal 30%. Nah, seperti Ya. itu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir kah? Baiklah, untuk Pak Arif. Senyum-senyum dari tadi Pak Arif nih. Iya, saya melihat sesuatu. Apakah itu Pak? Iya. Oke, ini juga dari seorang pelaku usaha yang bertanya, yang mana dalam proses pengajuan KKPR itu bidang yang diajukan ternyata itu masuk dalam kawasan. Apakah serta merta tertolak atau dimungkinkan dengan persyaratan lain atau pertimbangan lainnya agar permohonan ini disetujui seperti itu Pak? Penggunaan kawasan hutan bukan serta-merta ditolak, tidak. Iya. Tapi ada beberapa syaratan ataupun kegiatan yang memang diperkenankan di dalam kawasan hutan. Nah, terutama untuk seperti pertanian, ya, ataupun tanaman-tanaman keras lainnya itu diperkenankan. Namun untuk penggunaan kawasan memang di dalam kewenangannya itu dibagi antara yang provinsi oleh penggunaan tanah kawasan hutan oleh gubernur itu di bawah 5 hektar, tapi di atas 5 hektar mungkin di menteri. Mungkin terbatasi di situ, tapi kalau untuk di atas 5 hektar mungkin disarankan untuk berkoordinasi ke Badan Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan BPKHTS 19. Di Jalan Rambutan itu dekat di Jalan Arifin Ahmad. Mungkin lebih banyak koordinasi di sana kalau kawasan, karena memang itu kewenangan mereka. Dan pun kalau ada pelaku usaha yang memang datang ke kami, kami sangat menyarankan dan langsung terpoin saja langsung ini ke BPK saja. Ini supaya lebih mudah gitu. Kalau misalkan dalam kasus seperti ini nih, itu nanti untuk apa-apa saja itu nanti disampaikan di dalam forum penataan ruang atau langsung kewenangan dari Kementerian KL apa namanya? Kalau di KLHK ya. Nah, Iya, itu BPKHTL. BPKH, ya. Ya, semua untuk yang termasuk di dalam kawasan hutan kita lemparkan di BPKHTL karena memang bukan kewenangan provinsi untuk pemanfaatan itu. Oke. Jadi itu kita sampaikan ke mereka. Oke, baiklah. Closing statement untuk mengakhiri podcast kita pada pagi menjelang siang hari ini ya Pak ya, dari Bapak Arif dulu. Pesan untuk masyarakat terkait terbitnya Perdata Tata Ruang. Iya. Nah, kesan-kesannya Bapak untuk masyarakat. Untuk Bersa- Sobat ATR BPN lah. Sobat ATR BPN, bersabarlah. Oh, Karena bersabarlah. Bersabarlah. kemajuan itu butuh pengorbanan, Iya. Dan kemajuan itu butuh proses ya Pak ya. butuh proses, dan bersabarlah Anda dengan hal itu. Kemudian untuk Bapak Edwin, pesan untuk pelaku usaha apabila melaksanakan pengurusan KKPR Pak. Mungkin 3 lah ya pesan saya. Yang pertama itu pastikan rencana kegiatan itu apa, cocokkan dengan KBLI-nya. Kalau ragu mungkin bertanya ke kawan-kawan di PTSP atau ke kami juga bisa bertanya. Yang kedua, jujur ya dalam mengisi gitu. Karena kalau ada yang ketidakjujuran, nah nanti akan tertolak juga, karena KKPR ini bisa juga dibatalkan nanti. Jadi banyak nih yang chefnya dia nggak UMK tapi dia ngaku UMK, atau yang lain-lain ya, kegiatannya lain. Nah, ini tolong jujur yang kedua. Dan yang ketiga, ikutilah prosedur. Mungkin memang belum sempurna, tapi ini di pusat juga kita yakin mereka juga lagi perbaikan, di daerah juga saling menyesuaikan ya. Jadi kita bersabar, karena ini umurnya juga baru setahun 2 tahun, dan tetap berproses nih, namanya juga aplikasi, pasti ada kekurangan-kekurangannya, dan harapannya ke depannya mungkin lebih mudah. Mungkin itu untuk pelaku usaha. Oke, Pak. Terakhir pada Bapak Gilman, pesan untuk masyarakat atas pemberlakuan perizinan KKPR. Baik. Dengan adanya KKPR ini, yakinlah, insya Allah untuk semua terkait perizinan akan lebih baik ke depannya. Karena dengan adanya suatu sistem, berarti akan meminimalisir terkait adanya tumpang tindih perizinan, dan itu juga tumpang tindih dengan hak atas tanah. Jadi kita bisa mengetahui di mana lokasi misalkan untuk usaha A, usaha B secara spasialnya. Jadi
Jadi harapannya ke depannya tentu lebih baik. Dan kita juga mungkin untuk Bapak Ibu semua, ketika RDTR disusun tujuannya adalah untuk mempermudah. Tentu bagaimana jangan sampai penyusunan RDTR tersebut bisa malah menjadi batu sandungan untuk investasi yang sangat fleksibel. Nah, itu mungkin yang statement terakhir. Terima kasih. Ya, mungkin untuk sobat ATR BPN atau untuk para pelaku usaha, kalau misalkan mau bertanya tentang persyaratan tuh mohon nanti kontak person di bawah ini gitu ya Pak. Baik, tidak terasa sudah beberapa menit kita habiskan untuk membahas mengenai penataan ruang di Provinsi Riau. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif, kepada Bapak Edwin dan Bapak Hilman sudah hadir di ruang podcast pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang informasi-informasi mengenai penataan ruang yang dapat yang sudah kita bahas pada hari ini itu dapat bermanfaat serta memberikan wawasan informasi pengetahuan seputar penataan ruang dan pertanahan. Baiklah, sampai di sini saja podcast Hari Agraria dan Tata Ruang tahun 2023. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang yang ke-63. Mohon maaf atas kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat ATR BPN.